Halo pemirsa dimanapun Anda berada, senang sekali berjumpa kembali dengan saya, Putri Alifia Fitra dalam program acara Dialog Spesial Tegar TV. Hari ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu pemuda yang berasal dari Kabupaten Lampung Tengah, yang saat ini tengah menjabat menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Beliau adalah Pandeputu Agustin, Dapil 1 dari fraksi Nasdem. Baiklah pemirsa, marilah kita sapa narasumber kita pada siang hari ini. Selamat siang. Siang, Mbak Putri. Ya, selamat siang. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah. Ya. Oke, saat ini sedang menjabat menjadi anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Nah, siapakah sosok Bli Putu ya panggilannya ya? Oke, siapakah sosok Bli Putu ini sebelum terjun ke dunia politik? Bli? Mungkin boleh diceritakan kepada para pemirsa yang ada di rumah, Bli. Itu mungkin dulu itu saya seorang petani, Mbak Putri. Itu mengelola pertanian dulu dari tahun 2012 dulu, awal-awal Bapak ngebon 1 tahun saya ikut berkebun, ya bantu-bantu Bapak. Sudah begitu di waktu yang makin bergulir, akhirnya kita mulai ikut organisasi di masyarakat. Lalu lama-lama ya mencalonkan diri karena sedikitnya kita punya keluhan di lingkungan. Banyak yang menyampaikan, Pak, ini kurang ini, andai saya menjadi bupati, andai saya menjadi anggota dewan. Itu obrolan di anak muda. Akhirnya dari sana saya memberanikan diri dan terinspirasi, gimana kalau kira-kira saya nyalon ya gitu. Gimana kalau kira-kira dari Bli sendiri yang menjadi wakil nih dari aspirasi masyarakat, luar biasa sekali. Namun alasan utama Bli selain ingin menjadi wakil dari rakyat, apakah memang sebelumnya ada pernah mengikuti pengalaman organisasi di kampus tentang kepemimpinan atau bagaimana? Dulu saya tahun 2014 sampai 15 itu saya sempat jadi anggota BEM dulu. Kalau nggak salah dulu sekretaris anggota BEM di kampus Tisipol Dharma Wacana. Jadi zaman saya kuliah dulu, saya sudah kuliah sama yang tua-tua, Mbak Putri. Jadi rada sedikitnya itu malah kayak tua karbitan kata mereka. Jadi ya akhirnya dari kampus kita dapat begini dari organisasi. Ayo kita temui kadis ini nih. Waktu dulu itu kan memang di organisasi itu ikut dalam program kampus, di mana di sana juga aspirasi rakyatnya sudah mengalir ke sana. Jadi ya sudah ikut-ikut sementara. Akhirnya saya berpikir, ternyata sebuah jabatan itu penting juga untuk keberlangsungan lingkungan. Untuk keberlangsungan daerah. Ya akhirnya saya paham dan mulailah memberanikan diri untuk mencalonkan. Jadi memang mempunyai sebelumnya belajar langsung dari senior-senior. Ya, betul. Mendapat pengalaman dan akhirnya bisa memberanikan diri, luar biasa. Nah, sebagai seorang anak muda, bisa dibilang, kalau boleh tuh Bli sendiri umurnya sekarang berapa nih, Bli? Sekarang saya berumur 29 tahun. 29 tahun pemirsa, masih generasi milenial. Milenial, betul. Betul sekali. Nah, sebagai seorang pemuda Bli, apa sih Bli cara agar nantinya para pemirsa di rumah atau anak muda khususnya untuk bisa melatih mentalnya untuk berani mengambil tindakan, berani untuk menjadi seorang pemimpin nantinya, Bli? Untuk anak muda ini yang kita lihat, kenapa mentalnya cenderung tidak kuat dan bahkan tidak berani melakukan sesuatu atau mengambil keputusan, atau tidak berani bertindak. Salah satunya takut salah, Mbak Putri. Jadi penyakitnya anak muda ini
adalah perkara takut salah dan setelah salah diberikan sanksi. Itu yang mereka takutkan dari anak-anak muda ini. Makanya sedikit-sedikit mereka ini, wah udah salah mental healing, sudah salah jadi tahan bantingnya itu kurang. Akhirnya kalau saya lihat lebih dalam lagi apa permasalahannya, ya memang permasalahannya itu didikan dari generasi yang sebelumnya yang sedikit-sedikit menyalahkan anak muda, sedikit-sedikit menyalahkan anak, sedikit-sedikit menyalahkan, wah kamu salah. Dan akhirnya itu tertanam sampai dia dewasa. Akhirnya untuk bertindak pun dia takut salah, dia untuk mengambil keputusan takut salah, akhirnya di sanalah mental menjadi berkurang. Iya, benar sekali ya Bli ya, karena anak muda ini sensitif nih Bli. Sensitif. Ragu, dan kalau sudah diomongin sekali itu langsung overthinking. Bli. Kalau kita zaman sekarang. Betul. Aduh ini langsungnya overthinking dan nggak mau untuk berani mencoba lagi. Betul. Pemirsa di rumah khususnya anak muda, ingat yang disampaikan oleh Bli Putri tadi, bahwasannya kita tuh harus berani untuk bisa mencoba, dan kita harus berani juga dengan resikonya. Luar biasa sekali. Nah, sebagai seorang anggota DPRD yang nantinya akan berproses selama 5 tahun ke depan ya Bli ya, melihat kondisi Kabupaten Lampung Tengah saat ini, apa yang menjadi fokus dari Bli sendiri untuk nantinya dapat menjadi peningkatan ketika sudah menjabat dan juga bekerja sama dengan anggota lain? Apakah itu di bidang infrastruktur yang kita lihat di Lampung Tengah, ekonomi, atau sebagainya Bli? Mungkin kalau pikiran saya atau rencana ke depan, untuk visi ke depan, saya tetap memprioritaskan yang dikeluhkan masyarakat, yaitu infrastruktur, Mbak Putri. Karena memang infrastruktur di Lampung Tengah itu kita harus akui masih banyak jalan yang rusak, masih banyak akses yang sulit dilewati dan cenderung ekstrim di beberapa daerah. Terutama yang ekstrim itu di Depil 1 bagian timur, atau bahkan bagian timur lagi yang di Dapil 2 bahkan Dapil 3. Mungkin tidak hanya Dapil 1, semua dapil mungkin mengalami hal yang sama. Tapi kalau saya lihat yang lebih difokuskan itu bagian timur, yang bagian Rumbia, seperti Raman, terus bagian seperti Surabaya, itu memang kita harus berikan perhatian lebih. Berikan fokus lebih ya Beliau. Betul. Oke, baik Bli Putu, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita pada dialog spesial kali ini setelah jeda pariwara berikut. Tetap di dialog spesial Tegar TV. Halo pemirsa dimanapun Anda berada, kembali lagi dengan saya Putri Alifia Fitra dalam program acara Dialog Spesial Tegar TV. Masih bersama narasumber yang luar biasa, pemuda yang memiliki mental yang sangat kuat dan pastinya menginspirasi para pemuda khususnya di Kabupaten Lampung Tengah. Masih bersama dengan narasumber kita, Panda Putu Agustin, Dapil 1 dari fraksi Nasdem. Baik, halo. Ya, halo Mbak Putri. Lagi bersama kami dalam program acara Dialog Spesial Tegar TV. Baik, tadi kita sudah menyinggung sedikit ya Bu tentang program kerja dan fokus utama yang akan kita kembangkan nantinya, yaitu tentang infrastruktur. Nah, kalau tadi kita sudah menyinggung tentang jalan. Nah, kalau untuk masyarakat sendiri memang lebih banyak cenderung keluhan di bagian jalan ya Bu ya. Betul. Memang tidak mungkin dan tidak terlepas produktivitas masyarakat di sini kan mayoritas petani Mbak Putri. Jadi petani itu saat panen, kalau infrastrukturnya kurang bagus, ya pasti mereka ngedumel lah. Waduh, susahnya mengeluarkan hasil panen. Waduh, yang seharusnya kita mengeluarkan kos sekian jadi bertambah. Jadi aduh, ini itu yang banyak kita dapat dari masyarakat. Oke.
dengan menampung aspirasi dari masyarakat itu tadi, Bli. Adakah cara khusus nih dari Bli Putu sendiri dengan mendekatkan komunikasi dengan masyarakat? Apakah memang membuka adanya obrolan langsung dengan para masyarakat atau memang masyarakat yang datang ke kita, bagaimana? Kalau sewaktu saya sebelum menjadi caleg dulu tahun-tahun 2021, waktu saya baru-barunya di Partai Nasdem waktu itu, saya kan banyak melakukan pertemuan-pertemuan dengan masyarakat, di mana memang mereka banyak memberikan aspirasinya, menyampaikan apa yang mereka keluhkan selama ini. Itu waktu itu masuk saya di Nasdem, lalu kita melakukan sosialisasi. Waktu itu sempat COVID, waktu itu zaman COVID itu kita pertemuan desa demi desa waktu itu. Ya memang yang mereka keluhkan infrastrukturnya susah, Pak. Iki opo meneh COVID, Pak, katanya. Sudah begitu. Piye yo iki, Pak? Mudah-mudahan, Pak. Jadi kita sedalam mungkin di dalam hati itu bukan hanya mereka yang merasakan, termasuk saya pun merasakan, Mbak Putri. Jadi ini harus digulkan, ini harus dibangun secara cepat, dan memang ini dibutuhkan oleh rakyat. Makanya kita terdorong untuk tetap untuk konsisten membangun infrastruktur bagaimanapun caranya, dan mudah-mudahan saat nanti saya mulai bekerja, saya mulai merealisasikan niat visi, mudah-mudahan tidak ada yang halangan yang berarti. Jadi mungkin kalau mekanisme di dalam kan kita harus mempelajari lebih lanjut tuh, Mbak. Apakah nanti kita panggil kadisnya, apakah bagaimana penganggarannya kita rapkan, kita usulkan, itu akan jadi masukan yang akan kita realisasikan di sana. Oke, baik, Bu. Tadi juga kita singgung terkait sosialisasi juga ya dengan masyarakat, pastinya membuka forum komunikasi dan juga aspirasi untuk masyarakat. Nah, terkait hal itu di Kabupaten Lampung Tengah sendiri kan selain infrastruktur ya, Bu, ada pertanian. Nah, kalau untuk pertanian menurut Bli yang menjadi seorang warga juga dan juga sekaligus anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, apakah pertanian saat ini memang nantinya harus ada peningkatan atau bagaimana? Untuk menambah produktivitas pertanian, jelas seperti subsidi yang diberikan pemerintah seperti pupuk, itu memang tidak boleh dikeran terlalu dalam. Memang harus, saya memang melihat aturannya itu subsidi pupuk, petani hanya boleh mendapatkan subsidi pupuk tidak lebih dari 2 hektar. Mungkin ya karena untuk menambah produktivitas itu selain pupuk yang lancar dan tidak boleh kerannya itu dikecilkan, memang infrastruktur saat kita memanen hasilnya itu tidak terlepas itu, Mbak Putri. Jadi itu selalu berkesinambungan, karena kalau sudah kita menanam pupuknya gampang, sudah setelah ditanam tumbuh lalu kita panen bawanya gampang, jelas itu akan menambah produktivitas masyarakat Lampung Tengah. Itu. Jadi memang setiap bidang itu mempunyai kesinambungan, betul, saling berkaitan satu sama lain. Betul. Ya. Luar biasa. Baik, mungkin kita kembali lagi untuk bisa mengenal lebih dalam lagi seorang Bli Putu ini. Dan sebelum menjadi seorang anggota dewan, dukungan apa sih Bli yang selalu Bli pikirkan, selalu menjadi menjadi hal yang sangat Bli jadikan pikiran untuk bisa terjun ke
politik? Apakah memang dari keluarga, keinginan sendiri, atau ada orang-orang terdekat yang mendukung beliau untuk terjun ke politik? Itu kalau kenapa saya mau terjun ke politik ya Mbak Putri, itu dulu zaman kita bergaul dengan lingkungan, zaman saya kecil itu infrastruktur seperti di RM, seperti infrastruktur yang ada di RD, Ramadewa, itu jalan mulus. Di tahun 2009-2008 itu jalan mulus, dan sampai saya harus kehilangan kawan. Itu mungkin bagian yang tidak membahagiakannya dari sebuah infrastruktur yang bagus ya. Tapi itulah salah satu bukti infrastruktur di tahun itu jauh lebih bagus daripada infrastruktur di zaman sekarang. Itu yang menjadikan perbandingan saya dari kesimpulan kita harus bangun infrastruktur di lingkungan. Dan dari keluarga itu kalau memang mau nyalon, tujuannya apa? Apakah tujuannya cari duit? Ya mohon maaf, walaupun saya petani, ya kalau untuk makan nggak kurang lah Mbak. Tapi untuk pengabdian di masyarakat, di mana masyarakat itu harus mendapatkan yang terbaik, program yang paling terasa di kehidupan mereka, sepertinya putra daerah harus turun. Khususnya pemuda daerah. Pemuda daerah, betul. betul. Mengambil kesempatan, mengambil alih di daerah Kabupaten Lampu Tengah sendiri luar biasa sekali, Bi. Baik, Bi, kita akan melanjutkan bincang kita pada siang hari ini. Namun setelah jeda periwara berikut ini, tetap di Dialog Spesial Tegar TV. Halo pemirsa, kembali lagi dengan saya Putri Alivia Fitra dalam program acara Dialog Spesial Tegar TV. Saat ini kita masih bersama narasumber muda yang sangat luar biasa dan menginspiratif. Masih bersama Bli Putu. Kembali lagi dengan Dialog Spesial Tegar TV. Baik Bli Putu, kita akan membahas tentang pemuda. Karena kan di era digitalisasi dan modernisasi saat ini ya Bli ya, pemuda itu kan merupakan salah satu agent of change dan salah satu tonggak masa depan Indonesia. Nah, sebagai pemuda saat ini biasanya banyak pemuda yang masih ragu Bli, yang masih ragu untuk bertindak, memulai suatu hal, bahkan merasa bahwa dia tidak pantas untuk bisa terjun ke dunia itu. Nah, Bli sendiri sebagai seorang milenial yang menjadi representatif pemuda Kabupaten Lampung Tengah pastinya memiliki tips and trik nih Bli untuk para teman-teman pemuda yang ada di Lampung, di Indonesia ataupun Kabupaten Lampung Tengah untuk berani menjadi pemimpin, mengambil tindakan atau terjun langsung masyarakat. Nah, kalau dari Bli sendiri bagaimana Bli? Ya, makasih Mbak Putri. Itu kalau tentang anak muda ya, saya lihat banyak anak muda yang, ya mohon maaf, saya bukan bermaksud menurunkan kehormatan, saya tetap hormat dengan anak muda, hanya saja mungkin anak muda di zaman sekarang sedikitnya mengeluhnya banyak, sudah begitu bawaannya nggak pede, terus wah kalau saya ini malulah sama pak ini, saya malulah sama ibu ini. Terkadang anak muda itu takut sekali tampil, dan saya lihat lagi, saya telisik lagi, apa ya faktornya kenapa anak muda tidak berani tampil itu takut salah Mbak. Oh iya, kalau salah itu lah. Kalau dipikir lagi, kalau kita salah kan ada yang benerin. Jadi kalau untuk anak muda, jangan pernah takut bertindak. Jangan pernah takut mengambil keputusan. Memang sulit,
dan memang penuh tekanan apabila kita mengambil keputusan yang salah atau tindakan yang salah. Tapi itu akan menjadi bagian dari kita agar kita semakin dewasa. Oh iya, ini salah. Oh iya, ini betul. Jadi itu salah satu faktor yang saya lihat. Kenapa anak muda masih takut tampil? Iya, baik. Jadi itulah tadi ya faktor-faktor yang telah disampaikan oleh Ibu Putu. Namun kalau kita melihat di masyarakat saat ini ya, Bia, sangat jarang dan minim sekali anak muda untuk mau berpartisipasi aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial yang menyangkut tentang daerahnya sendiri, lingkungannya sendiri. Nah, kalau dari Beli sendiri yang tadinya sudah sempat kita dengar menjadi salah satu anggota BEM juga ya, dan juga pastinya punya pengalaman. Berarti kan Beli ini adalah sosok pemuda yang ketika muda ini berani ya, Beli ya, berani untuk bersama mengobrol, berkumpul dengan bahkan senior-senior. Nah, kalau dari Beli sendiri, untuk anak muda yang masih takut untuk berinteraksi dengan para senior dan orang lain, ini gimana nih, Bi? Tips and triknya untuk bisa berani seperti itu? Ya, kalau misal kita mau berkumpul dengan senior, memang kita harus mendengarkan atau banyak mengutip kata-kata di mana kita berkumpul itu tutup mulutnya, buka telinganya, dan buka matanya. Jadi kita harus banyak belajar. Tidak perlu kita, kalau dengan senior itu walaupun kita ini kalau judulnya belajar ya, Mbak ya. Kalau kita belajar itu tetap kita harus banyak mendengar dan harus banyak melihat. Setelah banyak mendengar dan banyak melihat, kita harus berani bersuara. Karena yang kita dengar dan kita lihat itu akan dapat kesimpulan yang mana yang benar dan mana yang salah. Jadi kalau kita sudah mendapat kesimpulan itu, seorang anak muda wajib berani bersuara. Jadi tidak harus mentang-mentang kita belajar, masih kita belajar, sudah buka mulut. Tapi yang seharusnya kita buka mulut, tidak mau buka mulut, malah mendengar. Itu kesalahan anak muda yang terkadang sulit untuk memposisikan diri. Karena mau bagaimanapun kita itu adalah generasi penerus, Mbak Putri. Maka dari itu saran dari saya, mungkin anak muda ini harus banyak keluar dari rumah dan harus banyak berdebat tentang kenegaraan, lalu lebih fokus lagi berdebat tentang daerah, dan lebih fokus lagi karena memang anak muda yang seperti itu yang dibutuhkan oleh negara. Iya, betul sekali pemirsa yang disampaikan oleh Bli Putu tadi. Tadi background dari Bli sendiri adalah salah satu anggota dari Badan Eksekutif Mahasiswa ya, Bli ya. Pastinya di saat dulu berkuliah pernah mengikuti mungkin menjadi wakil dari rakyat untuk memberikan aspirasi. Nah sekarang nih kan Bli sudah terjun menjadi wakil dari rakyat itu sendiri yang menangkap dan juga menampung aspirasi. Bagaimana Bli tanggapannya ketika dulu menjadi mahasiswa, orang yang mungkin tidak setuju dengan kebijakan dan sekarang adalah pembuat kebijakan, bahkan yang lebih mengerti gitu. Perbedaannya gimana Bli dari sebelum menjadi anggota dulu dan saat menjadi anggota? Hal apa sih Bli yang dulu di saat masih mahasiswa, oh ternyata pemerintah seperti ini, tapi ternyata malah terjun ke pemerintah. Begini Mbak Putri, kalau dulu memang komunikasi antara masyarakat dengan pemerintah memang harus saya akui kurang jeli. Jadi pemerintah ini seakan-akan saat mengambil keputusan itu tidak dikomunikasikan dulu, tidak disampaikan dulu, bahkan cenderung yang mereka ingat hanya mengikat dan memaksa saja. Mereka tidak memberikan komunikasi apa tujuan kebijakan ini dilakukan. Karena betul, yang saya pelajari di dunia politik ini, sebenarnya kebijakan yang dibuat itu bukan berdasarkan keinginan masyarakat, tapi kebutuhan masyarakat. Itu yang saya dapat
setelah saya berpindah dari BEM, lalu masuk ke DPR. Setelah itu saya mendapat sebuah mungkin pisau baru untuk menganalisis. Saya berpikir ternyata memang kebijakan itu bukan keinginan, tapi kebijakan itu adalah kebutuhan. Jadi hanya saja komunikasi dari pemerintah memang harus ditingkatkan agar masyarakat paham, oh iya, kebijakan ini maksudnya untuk ini loh, kebijakan ini untuk ini loh. Jadi mungkin itu yang saya dapat dari kesimpulan saya, Mbak Putri. Ya, pemirsa, jadi hal yang penting adalah kita berhak untuk memberikan aspirasi, tapi apapun kebijakan yang telah pemerintah berikan ya beliau, itu adalah hal yang paling terbaik dan pastinya yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Oke, luar biasa sekali Bli Putu. Mungkin sebelum kita tutup dialog kita pada siang hari ini, Bli boleh memberikan closing statement-nya, harapannya juga untuk masyarakat pemuda yang ada di Kabupaten Lampung Tengah. Silakan, Bli. Mungkin tidak sampai 3 menit, mungkin hanya beberapa menit saya menyampaikan. Saya minta untuk anak muda berpartisipasilah di dalam politik, karena semua yang kita butuhkan, semua yang kita manfaatkan, dan semua yang kita gunakan itu hasil dari kebijakan politik. Maka sebagai kaum muda dan sebagai generasi baru, kita tidak boleh alergi terhadap politik, karena apapun kebijakan politiknya, yang paling merasakan itu adalah kita sebagai masyarakat. Jadi tetaplah berpartisipasi, terlebih anak muda ini yang energi masih baru ini. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya berikan untuk motivasi, yang tidak panjang-panjang lah ya Mbak Putri ya. Oke, baik pemirsa, itulah tadi bincang kita dengan Bli Putu, salah satu anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Baik, sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak ya beliau telah memberikan informasi, pengalaman dan juga motivasi kepada para masyarakat, khususnya pemuda di DPRD Kabupaten Lampung Tengah. Harapannya juga untuk beliau semoga bisa dilancarkan setiap programnya nantinya dan bisa, yang penting aksi ya beliau. Aksinya, dari masyarakat betul. Aksi gitu. Semoga bisa memberikan dampak baik untuk lingkungan, khususnya Kabupaten Lampung Tengah. Baik beliau, saya terima kasih banyak. Pemirsa, Ya, terima Mbak kasih Putri. banyak telah menyaksikan Dialog Spesial Tegar TV. Saya Putri Alifia Fitrel, pamit undur diri. Terima kasih.